Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memasak beras dengan teknik diaron. Pertama-tama bisa kita persiapkan beras seberat 5 kg. Kemudian bisa kita cuci bersih. Untuk mencucinya bisa kita ulangi sebanyak 3 kali. Bisa 3 kali atau 4 kali ya nyucinya, agar berasnya nanti tidak cepat bau atau tidak cepat basi. Saat mencuci beras diutamakan menggunakan air yang benar-benar bersih ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita isi air ke dalam panci kurang lebih 2 liter ya. Ini untuk airnya 2 liter dulu agar tidak terlalu banyak, karena untuk tahap pengukusan pertama. Selanjutnya bisa kita taruh saringannya lalu kita tutup ya. Nah, setelah itu kita pasang penopang pancinya ya teman-teman. Fungsinya agar pancinya tidak roboh. Selanjutnya bisa kita hidupkan apinya. Kemudian bisa kita tunggu dulu sampai airnya mendidih ya. Nah, ini panci yang saya gunakan kira-kira lebarnya ini 50 cm ya teman-teman. Jadi saya menggunakan pancinya ini yang agak besar, agar nanti saat mengaduknya itu lebih mudah. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa kita masukkan semua berasnya tadi ya. Untuk tempat berasnya bisa kita sambil hentak-hentakan agar beras di dalamnya jatuh semua, jangan sampai ada yang tersisa ya. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa kita ratakan beras tadi sampai tidak ada celah ya teman-teman, agar uapnya tidak keluar dari celah tersebut. Kalau uapnya keluar dari celah tersebut, nanti di celah tersebut nasinya akan lembek. Kemudian bisa kita tutup pancinya ya. Sambil menunggu mengukus beras, bisa kita rebus air terlebih dahulu. Ini airnya kita gunakan sekitar 2,5 liter ya teman-teman. Nah, berasnya ini udah mulai masak sedikit ya. Kalau saat kita membuka, hati-hati ya teman-teman, karena uapnya lumayan panas. Untuk berasnya ini kalau di ujung-ujungnya itu udah putih atau udah mengembang, berarti berasnya ini udah siap untuk diaron atau direndam. Nah, kalau ujung-ujungnya itu udah mulai mengembang. Selanjutnya bisa kita pindahkan berasnya tadi ke wadah sebelumnya ya. Nah, kita pindahkan sedikit demi sedikit sampai habis semuanya. Saat menyendok berasnya ini perlu hati-hati ya teman-teman, karena ini uapnya sangat panas. Takutnya tangan teman-teman bisa melepuh. Kalau berasnya udah dipindah semua, selanjutnya kita tambah minyak goreng ya. Untuk minyak gorengnya ini saya pakai kurang lebih 50 ml ya teman-teman. Fungsinya ini agar berasnya tadi saat sudah masak tidak lengket atau terpisah-pisah berasnya ya teman-teman, atau nasinya. Selanjutnya bisa kita aduk dulu sampai merata ya. Nah, kita aduk sedikit demi sedikit. Ini sambil kita putar tempatnya ya teman-teman, agar benar-benar tercampur merata.
Kalau benar-benar sudah tercampur merata, selanjutnya bisa kita siram menggunakan air yang sudah mendidih tadi ya teman-teman. Airnya tadi yang kita gunakan sekitar 2,5 liter. Nah, kalau udah kita siram, selanjutnya bisa kita aduk lagi ya, agar lebih tercampur merata. Untuk air panas yang kita gunakan ini kira-kira sampai semua berasnya terendam ya teman-teman, tapi jangan sampai airnya lebih tinggi dari berasnya ya, takutnya nanti menjadi lembek. Kalau kira-kira sudah tercampur merata, selanjutnya bisa kita tutup ya teman-teman, lalu kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu beras yang sedang diaron tadi, selanjutnya bisa kita tambahkan air ke dalam panci ya teman-teman, dan juga rebus sampai mendidih. Nah, kalau udah 15 menit, bisa kita masukkan beras tadi ke dalam pancinya ya. Kalau udah dimasukkan semua, bisa kita ratakan berasnya ya, jangan sampai ada celah ya teman-teman, agar uapnya tidak keluar dari celah tersebut. Nanti kalau uapnya keluar, bisa-bisa bagian yang keluar uap itu menjadi lembek. Kalau kira-kira udah rata, bisa kita tutup pancinya ya. Nah, kalau kira-kira udah 15 atau 20 menit, bisa kita aduk ya teman-teman. Ini jangan sampai terlalu lama kita menunggunya, takutnya terlalu lembek. Untuk berasnya sesering mungkin kita aduk ya. Nah, saat kita mau mengaduknya lagi, ini saat kita membukanya, tangan kita bisa dilapisi kain ya teman-teman, karena uapnya sangat panas, takutnya tangan kita bisa melepuh. Nah, selanjutnya kita aduk lagi ya, kalau udah kira-kira 15-20 menit, agar hasilnya nanti menjadi bagus. Ini kita aduk sampai bawahnya juga ya, agar nasinya ini nanti masaknya merata. Kalau nasinya kira-kira sudah matang, bisa kita angkat ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita pindahkan nasinya itu ke wadah. Kita pindahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Sambil kita pindahkan nasinya ini, sambil kita kipas ya, agar nasinya cepat dingin dan juga nantinya kadar airnya itu cepat berkurang, supaya nasinya nanti tidak menjadi lembek dan nasinya bisa terpisah-pisah ya teman-teman. Saat memindahkan nasinya ini hati-hati ya teman-teman, karena nasinya ini dalam keadaan sangat panas. Nah, selanjutnya bisa kita kipas ya teman-teman, sambil kita aduk-aduk terus sampai bagian bawahnya, agar bagian bawahnya ini juga menjadi dingin ya, agar nasinya ini tidak saling menempel atau tidak menyatu. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika bagi teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.